wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakinah Nasution, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang saya lakukan secara luring di SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Karo, beralamat di Desa Beganding, Kecamatan Simpang 4. Pada pembelajaran kali ini dilaksanakan di kelas 10 dengan materi kejujuran dengan model Discovery Learning. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa. Pada puja, Ibu bersilakan. Kita dari mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita. Dulu ya. Alifa Rejani, Agustiawan, Anissa Bella, Anissa Bulu Ginting, Brian Ginting, Dian Hikmah, Imel Marsanda, Indri Stephen, Marcella Mujahidin, Nanda Saputra, Nofrida Nobisa, Pedro Milala, Randy Amanda, Randy sakit. Kita doakan mudah-mudahan Randy segera sembuh ya. Ratna Ashari, nah, berarti hanya Randy yang tidak hadir hari ini ya. Sebelumnya, coba berdiri dulu semua. Silakan perhatikan kerapian pakaian, kerapian tempat duduk, kebersihan tempat duduk, dan di bawah mejanya coba lihat ada atau tidak sampah. Kalau ada kutip sampahnya nanti silakan buang ke tempat sampah. Kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Jadi untuk tetap semangat, sebelum kita mulai, kita buat yel-yel dulu. Nanti Ibu bilang apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kurang kompak, kita ulang sekali lagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, terus harus tetap semangat dalam menghadapi hari kita. Dalam belajar juga harus tetap semangat. Jadi siap menerima materi kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi kejujuran. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Silahkan tunjuk tangannya. Ayo. Coba Ratna, ayo. Jujur adalah sebuah perkataan yang sesuai dengan fakta. Ya. Benar, silakan duduk Ratna. Benar, jujur adalah suatu hal yang berkata sesuai fakta. Lawan dari kata jujur apa? Bohong. Jadi lawan kata dari jujur adalah bohong.
atau kebohongan. Ya, benar sekali. Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna berperilaku jujur setelah melakukan discovery learning sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Surat Al-Anfal ayat 58. Dan di lembar kerja paling sedikit 3 dari kandungan ayat. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan contoh upaya membiasakan diri berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui kelompok diskusi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan dan disimak dan silakan ditulis poin-poin penting dari video tersebut ya. Sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadikan
Bella, itu tadi video penjelasan mengenai materi kejujuran. Dalam Al-Quran, bahkan ada ayat-ayat yang membahas mengenai anjuran untuk berperilaku jujur. Salah satunya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58. Ibu ingin salah seorang dari kalian membaca ayat-ayat tersebut. Coba, siapa yang ingin membaca? Silakan tangannya. Baiklah, coba email silakan baca ayat. Yang lain dengarkan bacaan temannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminan lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu berhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin hiyanatan fanbid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khaa'inin. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Shadaqallahul azim. Setelah mendengar bacaan ayat, terjemahan ayat tadi, siapa yang ingin menyampaikan isi kandungan dari ayat tersebut? Coba tunjuk tangannya. Silakan kepada Nofrida. Silakan. Isi kandungan Quran surah Al-Anfal ayat 58 adalah Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan kita harus menepati janji kita. Ya, benar sekali. Kemudian siapa lagi yang ingin menyampaikan kandungan ayat yang dibacakan tadi? Silakan tunjuk tangannya. Marcella, silakan. Hendaklah kita berperilaku adil dan janganlah kita berperilaku tidak adil. Ya, benar sekali. Jadi anjuran untuk kita selalu berlaku adil dan tidak berkhianat. Kemudian biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita juga menepati janji, menepati perjanjian sebagaimana dalam ayat yang dibaca tadi. Selanjutnya, untuk mengetahui kira-kira masalah apa yang akan kita bicarakan pada materi hari ini, Ibu ingin kalian mengisi tabel identifikasi masalah yang akan Ibu bagikan berikut ini. Silakan identifikasi kira-kira masalah apa yang berkaitan dengan materi kejujuran setelah melihat video dan mendengarkan ayat mengenai anjuran berperilaku jujur. Silakan diisi, identifikasikan masalah apa yang kira-kira timbul dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai materi kejujuran.
Sudah? Sudah, perhatikan lagi. Jawaban atau identifikasi masalah ya kalian tuliskan. Kalau sudah selesai dikumpul di meja yang paling depan. Selanjutnya, mengenai masalah kejujuran, mengenai identifikasi masalah itu, latar belakang dan hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, ingin kalian membentuk kelompok 3 atau 4 orang untuk membahas masalah tersebut mengenai isi kandungan ayat dan dibuat dalam bentuk mind mapping. Mind mapping, paham mengenai mind map? Nah, silahkan bentuk kelompoknya 3 atau orang, silakan. Fokus 3. Bisa kalian lihat dari gambar berikut ini ya. Seperti ini dia contohnya. Boleh dibuat warna-warna, boleh dibuat tambahan gambar-gambar yang menarik. Karena tujuan dari model mind map ini supaya gampang diingat dan gampang dipahami. Silakan contoh yang mana? Atau kalian buat kreasi kalian, tidak harus sesuai dengan contoh. Paham sampai sini ya? Amin. Ya, silakan. Ada 3 hal yang kalian harus buat penjelasannya dalam bentuk mind map. Yang pertama, makna berperilaku jujur sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58. Ya, yang kedua, contoh penerapan membiasakan diri dalam berperilaku jujur. Ya. Kemudian isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan surat Al-Anfal ayat 58. Ada 3 hal ya. Silakan dikerjakan. Isi kandungan ayat, kemudian makna, cabangnya lagi, kemudian contoh menerapkannya. Kalau dia kurang lebar, boleh dalam bentuk tidur gini. Kalau gini nanti cabangnya jadi nggak lebar. Ini gini nanti. Ada 3 hal ya. Bisa ya? Bisa kan? Bisa ya. Walaupun iya namanya, ya. Cantik itu buat gosok besar kali jangan mati. Warna-warnanya kan ada bawah. Pijar juga gue minta lah. Ini kalian tahu ya? Jujur tapi jujur besar.
Ya kan ada yang pink ini bisa dibaca besar deh. Kan cuma 3 bisa. Perintah Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi untuk yang pertama maju silakan kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam persaksian mereka harus adil menerapkan apa yang sebenarnya, agar orang-orang beriman menjadi penegak kebenaran mereka karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Contoh penerapan jujur. 1. Menepati janji dengan orang lain. 2. Tidak mencontek saat ulangan. 3. Tidak berbohong kepada orang tua. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan silakan kelompok lain. apa saja contoh perilaku jujur? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari berperilaku jujur, menepati janji, tidak mencontek saat ulangan, dan tidak berbohong.
dan tidak berbohong. Demikian tadi ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, beri close pada kelompok 1 ya. Pada kelompok 1 silakan tempel hasil diskusi kalian. Kelompok 2 silakan presentasikan kami ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran. Surah Quran Al-Maidah ayat 8. Perintah untuk berperilaku adil kepada sesama makhluk hidup baik terhadap orang-orang beriman maupun orang-orang kafir. Bersikap adil demi Allah maupun keadilan itu merugikan diri kita. Quran surah Al-Anfal ayat 58. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Kita harus menepati janji kita kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pendusta. Contoh perilaku jujur: 1. Tidak menyontek saat ujian. 2. Menepati janji. 3. Bicara sesuai fakta. 4. Mengakui kesalahan. 5. Tidak mencuri. 6. Mengembalikan yang bukan hak kita. Pada kelompok lain yang ingin bertanya mengenai presentasi kelompok 2, dipersilahkan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana bersikap jujur sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 8? Bagaimana contoh berperilaku jujur sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8? Ayo, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari grup 3. Contoh perilaku jujur menurut Quran surah Al-Maidah ayat 8 adalah berperilaku jujur kepada siapapun termasuk orang kafir. Berperilaku jujur kepada siapa saja termasuk kepada orang yang selain orang Islam, orang kafir. Ya, benar sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, itu tadi hasil presentasi kelompok 2. Udah close dulu yuk. Nih, silakan tempel hasil diskusinya. Bella, selanjutnya pada kelompok 3 silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jujur. Dari surah Al-Anfal ayat 58, isi kandungannya yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Kita harus menepati janji kepada orang lain. Allah tidak menyukai orang pendusta dan berbohong. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, isi kandungannya yaitu melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik, adil kepada siapapun tanpa memandang siapa orangnya. Contoh perilaku jujur: mengakui kesalahan, mengembalikan yang bukan hak kita, dan tidak mencuri barang milik orang lain. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi hasil diskusi kelompok 3. Ayo kita berdiskusi lagi yuk. Silakan tempel hasil diskusinya. Bella, selanjutnya untuk kelompok 4, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan kelompok kami tentang kejujuran. Contoh perilaku jujur: mengakui kesalahan, mengembalikan yang bukan hak, tidak mencuri barang orang lain, tidak berbohong, tidak memfitnah orang lain. Isi kandungan ayat An-Anfal ayat 72. Surat An-Anfal adalah tentang perang yang meliputi hukum perkembangan harta, rampasan hingga strategi perang. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 8. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tempel hasil diskusinya ya. Tadi presentasi masing-masing kelompok mengenai masalah yang berkaitan dengan materi kejujuran dan ayat-ayat yang menganjurkan untuk berperilaku jujur. Kemudian hasil diskusi kelompok ditempelkan di papan tulis. Sekarang Ibu ingin kalian menilai, memberi apresiasi terhadap hasil kelompok teman kalian. Berikut ini Ibu ada stiker tanda like, tanda suka. Sekarang kalian tempel tanda ini di hasil presentasi kelompok yang kalian anggap paling baik presentasinya, paling menarik hasil diskusinya. Udah paham? Paham. Nah, sekarang masing-masing silakan ditempel ya. Kelompok 1 silakan tempel ya. Ayo silakan ke depan. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Selanjutnya kelompok 3. Menilai kelompok masing-masing. Selanjutnya kita hitung hasil penilaian yang didapat masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 mendapat 3 tanda suka ya. Terus selanjutnya kelompok 2 mendapat sama 3. Selanjutnya kelompok 3 mendapat 4 tanda suka ya. Dan terakhir kelompok 4 juga mendapat 4 tanda suka. Baiklah, demikian tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dan pendapat nilai dari masing-masing teman sejawat masing-masing kelompok lain. Jadi hasilnya seperti yang dilihat tadi ya. Ayo, terima kasih semua, beri aplaus kepada diri sendiri. Materi kejujuran. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin memberi kesimpulan tentang materi ini? Silakan tunjuk tangan. Silakan Daniel.
membiasakan diri untuk berperilaku jujur di mana dan kapan saja, dan melatih diri untuk selalu berkata jujur. Ya, benar sekali. Membiasakan diri untuk berperilaku jujur di mana saja, kapan saja. Di sekolah, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, kita harus senantiasa melatih diri untuk berperilaku jujur. Agar perilaku jujur itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Jadi harus dilatih. Paham sampai sini ya? Amin. Ya, jadi sesuai dengan kandungan ayat tadi, kita juga harus berperilaku jujur kepada siapa saja. Walaupun kepada orang yang non-muslim atau orang kafir, harus berperilaku jujur. Bukan berarti kita tidak berperilaku jujur kepada mereka yang kafir atau non-muslim, sesuai dengan ayat yang kita bahas tadi. Demikian tadi ya. Kemudian mengenai materi tadi, mengenai cara diskusi tadi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, namanya diskusi kelompok, harus semua dalam anggota kelompok itu ikut berperan. Jangan hanya sebagian. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 3 atau 4 orang, jangan hanya 2 orang yang bekerja. Kalau dia namanya diskusi, jadi setiap orang, setiap individu harus menyampaikan pendapat, harus ikut bekerja sama dalam diskusi kelompok. Seperti itu ya. Kemudian ada juga angket penilaian diri. Bagaimana kalian menilai diri kalian mengenai perilaku jujur? Silakan diisi anketnya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Silahkan jawab pertanyaannya. Silahkan isi angket penilaian diri tersebut sesuai dengan keadaan diri kalian. Jadi jawabannya harus jujur sesuai keadaan kalian. Silahkan checklist tabelnya. Bagaimana? Sudah selesai dijawab pertanyaan dan penilaian angket dirinya? Sudah. Silakan kumpul di meja yang paling depan. Kemudian untuk kembali membangkitkan semangat, kembali kita ucapkan yel-yel ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah.
Setelah selesai kita bahas. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk perilaku jujur dan manfaat kejujuran. Jadi silahkan dibaca buku paketnya dan pahami. Kemudian catat hal-hal yang tidak kalian mengerti agar nanti ketika pertemuan yang akan datang kalian bisa menanyakan hal tersebut. Paham sampai sini ya? Kita berserah diri kepada Allah untuk mengakhiri pelajaran kita, yaitu dengan berdoa. Pada Muja, silahkan pimpin doanya. Mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.